Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari Khalifah Harun al-Rasyid menyadari bahwa ada beberapa barang berharga yang hilang dari istananya. Ia langsung mencurigai Abu Nawas, karena Abu Nawas dikenal sebagai orang yang sering kali melakukan lelucon atau kejutan tak terduga. Abu Nawas, aku mendengar ada beberapa barang berharga yang hilang dari istanaku. Apa yang kamu ketahui tentang hal ini? Tanya sang khalifah. Astagfirullah ya khalifah, aku bersumpah dengan nama Allah bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang pencurian itu, jawab Abu Nawas. Namun, orang-orang di istanaku yakin bahwa kamu terlibat. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah? Ujar sang khalifah. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, Ya khalifah, jika aku bisa membuktikan bahwa aku tidak mencuri, apakah Anda akan memberiku hadiah? Khalifah setuju, ya, jika kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, aku akan memberimu hadiah yang pantas. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Baiklah ya Khalifah, tapi saya perlu 1 minggu untuk membuktikan kejujuran saya. Khalifah setuju dan memberi Abu Nawas waktu selama 1 minggu. Selama waktu itu, Abu Nawas memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memikirkan rencananya. Seminggu berlalu, dan Abu Nawas kembali ke istana. Ia membawa seekor anjing kecil yang sangat lucu. Ya Khalifah, inilah anjing yang akan membuktikan bahwa saya tidak mencuri. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada anjing ini, dan jika ia menggonggong sekali, berarti saya tidak bersalah, ujar Abu Nawas. Khalifah dan orang-orang di istana tidak bisa menahan tawa mendengar usulan aneh dari Abu Nawas. Khalifah setuju untuk mencoba metode unik ini. Abu Nawas mengajukan pertanyaan kepada anjing itu. Apakah saya mencuri barang-barang dari istana sang khalifah? Anjing itu tentu saja tidak bisa memberikan jawaban. Ia hanya menggonggong sekali. Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja merasakan suntuk. Ia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menemani sang raja jalan-jalan. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika melintasi tepian pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangannya dengan air laut. Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. Hei Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin? Tanya Baginda Raja. Karena air laut itu tidak mengalir kemana-mana, Paduka. Ia senantiasa ada di tempatnya. Nah, untuk mencegah agar air laut tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebabnya air laut menjadi asin, jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak berapa lama dari kejauhan, mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. Benda apa itu Abu Nawas? Ayo kita ke sana, ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya lagi. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. Kenapa dibuang Abu Nawas? Memangnya itu benda apa?
Tanya Baginda Raja. Benda yang sangat jelek, Paduka. Wajar saja kalau si pemiliknya membuangnya, jawab Abu Nawas. Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh, ujar Baginda Raja. Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri, balas Abu Nawas. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin, Abu Nawas. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" tanya Baginda Raja. "Coba Paduka perhatikan baik-baik. Pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda Raja tidak menemukan kejelekan apa-apa. Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. "Nah, itu sudah tampak jeleknya. Ayo, lekas dibuang saja bendanya, Paduka," ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami maksud ucapan Abu Nawas. "Kurang ajar kamu, Abu Nawas," balasnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, berita tentang ular raksasa yang mengancam kota Abu Nawas menyebar dengan cepat. Warga kota hidup dalam ketakutan, dan para pemimpin memanggil Abu Nawas untuk membantu mengatasi masalah ini. Abu Nawas datang dengan santai, melihat ular raksasa yang memangsa hewan ternak dan menakuti penduduk. Tanpa rasa takut, Abu Nawas mendekati ular tersebut yang berada di tengah jalan. Warga kota yang khawatir bertanya, "Abu Nawas, apa yang akan kau lakukan? Ular itu sangat besar dan berbahaya." Abu Nawas dengan senyum tenang di wajahnya berkata, "Tenang saja teman-teman, saya punya cara untuk menundukkan ular ini." Ia lalu berjongkok di depan ular sambil memperhatikan gerak-geriknya. Sementara warga kota menyaksikan dengan bingung. Abu Nawas mulai berbicara dengan ular itu seolah-olah mereka adalah teman lama. "Hei ular raksasa, apa kabarmu? Sudah lama sekali tidak bertemu. Bagaimana dengan keluargamu di gua besar itu?" Warga kota semakin heran mendengar ucapan Abu Nawas. Namun secara mengejutkan, ular raksasa merespon dengan perlahan dan mengangguk-angguk seolah-olah mereka sedang berbincang-bincang santai. Abu Nawas kemudian berbicara kepada warga kota. "Ternyata ular ini adalah teman lama saya. Dia sedang mencari makanan karena keluarganya di gua sedang lapar. Saya yakin kita bisa mencari solusi yang baik untuk semua pihak." Warga kota yang terkejut dan lega mendengar penjelasan Abu Nawas, lalu memberikan makanan untuk keluarga ular di gua tersebut, sehingga ular raksasa itu tidak lagi mencari mangsa di kota. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada saat itu Harun al-Rasyid menunjuk kawannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota Abu Nawas tinggal. Namun sayangnya orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya. Dengan sewenang-wenang dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan berhasil ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru itu. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur, "Menurutmu, saya gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Anda adalah gubernur yang zalim," jawab sastrawan yang pertama. Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur. "Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab," jawab sastrawan pertama. "Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati," pinta sang gubernur. Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang serupa. "Menurutmu, saya gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Tuanku adalah gubernur yang adil," jawab sastrawan yang kedua.
"Apa alasanmu?" tanya sang gubernur kembali. "Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya," jawab sastrawan tersebut. "Kamu pembohong! Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati," kata sang gubernur. Begitulah seterusnya, apabila dijawab adil ataupun zalim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati pada para sastrawan. Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. "Tolonglah kami, Abu Nawas. Beberapa kawan kita dijatuhi hukuman mati," kata mereka penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Kenapa gubernur melakukan hal itu? Bagaimana ceritanya?" tanya Abu Nawas heran. "Kami sendiri tidak tahu, Abu Nawas. Tanpa sebab, gubernur yang baru menangkapi para sastrawan di kota kita. Lalu mereka ditanya satu persatu, apakah dia gubernur yang adil atau zalim. Bila jawabannya zalim, akan dihukum mati. Bila jawabannya adil, juga tetap akan dihukum mati," kata mereka menjelaskan. "Pasti gubernur sakit. Dia sudah tidak waras," ucap Abu Nawas. "Itulah kenapa kita ke sini, Abu Nawas. Kita mendatangimu agar kau menyelamatkan kawan-kawan kita. Sebab rencananya besok kawan-kawan kita akan dihukum mati," tutur mereka. "Baiklah, aku akan ke istana gubernur sekarang juga. Kalian pulanglah," ucap Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana. Sesampainya di tempat gubernur, Abu Nawas langsung menghadap sang gubernur. Melihat kehadiran Abu Nawas, sang gubernur langsung emosi. "Ngapain kau datang ke istanaku?" tanya sang gubernur. "Saya mendengar kabar Anda menyuruh beberapa prajurit untuk menangkapi para sastrawan pintar di kota ini. Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Saya sangat tersinggung," jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menganggap dirimu bagian dari mereka?" tanya sang gubernur. "Tentu saja, masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini," balas Abu Nawas. "Baiklah, Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya," perintah sang gubernur. "Tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku, sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur," sahut Abu Nawas. Mendengar itu, sang gubernur langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu, Abu Nawas," kata sang gubernur. "Bolehkah aku meminta satu permintaan?" tanya Abu Nawas. "Apa permintaanmu? Katakan saja," jawab sang gubernur. "Saya juga minta pengampunan untuk kawan-kawanku," pinta Abu Nawas. Sejenak sang gubernur terdiam. "Aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kamu harus bisa menjawab 3 pertanyaanku," ujar sang gubernur. "Baik, Tuan, saya siap menjawabnya," sahut Abu Nawas. "Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita, sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman," jawab Abu Nawas. "Luar biasa, jawabanmu sungguh menakjubkan, Abu Nawas. Sekarang pertanyaan yang kedua, mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan?" tanya sang gubernur. "Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia, maka menurutku matahari kurang bermanfaat. Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang, maka menurutku manfaat bulan lebih besar," jawab Abu Nawas. Sang gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas, meskipun nyeleneh tapi masuk akal. "Baiklah, Abu Nawas, sekarang pertanyaan yang terakhir. Menurutmu warna angin itu apa?"
Tanya sang gubernur. Warna angin itu merah, Tuan, jawab Abu Nawas enteng. Apa alasanmu? Tanya sang gubernur kembali. Kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikerok, pasti akan muncul warna merah pada tubuh kita. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar. Berarti warna angin itu adalah merah, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya sang gubernur dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal. Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Kamu mendapatkan apa yang kau inginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar, Abu Nawas, tutur sang gubernur. Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut. Maksudnya Tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran. Sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu saya kalau di kota ini banyak sastrawan pintar, dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kamu. Saya berniat memanggil mereka untuk saya kasih hadiah, tapi sebelumnya saya ingin mengerjai mereka dulu. Ternyata kamu malah datang untuk membantu mereka, dan ini adalah suatu kesempatan bagi saya untuk menguji kecerdasanmu, jelas sang gubernur. Jadi, hukuman mati yang Tuhan berikan hanya pura-pura? Tanya Abu Nawas kaget. Benar, Abu Nawas, saya hanya ingin mengerjai mereka sebelum aku memberikan hadiah kepada mereka, jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Kurang ajar, ternyata aku masuk ke dalam perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku nanti, ucap Abu Nawas dalam hati. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di kampung Abu Nawas ada seorang pemuda yang suka iseng dan berbuat usil. Hampir semua orang pernah merasakan apes dikerjai oleh si pemuda. Dan yang membuat warga kesal, si pemuda sama sekali tidak punya sopan santun. Jangankan kepada orang yang lebih muda, kepada orang yang lebih tua saja ia berani berbuat usil. Si pemuda tidak peduli, baginya yang penting membuat dirinya puas dan tertawa. Suatu kali si pemuda merasakan suntuk. Ia pun memutuskan jalan-jalan keliling kampung untuk menghilangkan rasa kantuknya. Saat ia sedang asik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat sosok orang tua sedang berjalan dengan menggunakan tongkat di tangannya. Orang tua tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Maka terbesitlah di benak si pemuda untuk mengerjai Abu Nawas. Ia pun mengikuti kemana Abu Nawas pergi. Dan ternyata Abu Nawas berhenti di sebuah warung, tempat ia biasa nongkrong. Abu Nawas lalu duduk membaur bersama kawan-kawannya. Si pemuda segera saja menghampiri Abu Nawas. Saya perhatikan kakek berjalan lambat, padahal kakek kan menggunakan tongkat, tanya si pemuda. Melihat kedatangan si pemuda yang tiba-tiba dan bertanya tanpa permisi, sempat membuat Abu Nawas terkejut. Saya ini kan sudah tua, jadi wajar kalau jalannya lambat, beda dengan kamu yang masih muda, jawab Abu Nawas. Iya benar kek, kakek sudah terlihat sangat tua. Kira-kira kapan kakek mati? Tanya si pemuda. Abu Nawas tersentak dengan pertanyaan tersebut. Begitu juga dengan orang-orang di sampingnya. Maaf anak muda, bisa kamu jelaskan apa maksud pertanyaanmu tadi? Pinta Abu Nawas dengan serius. Begini kek, kalau kakek mati, saya mau titip surat buat ayah saya. Ayah saya telah mati beberapa tahun yang lalu, ujar si pemuda dengan tertawa. Abu Nawas tentu saja menjadi kesal dengan ucapan si pemuda. Tapi Abu Nawas tahu kalau sampai ia menunjukkan kekesalannya, justru akan membuat si pemuda tertawa puas karena berhasil mengerjai dirinya. Abu Nawas tetap akan menjawab permintaan tersebut, namun dengan kalimat yang penuh makna.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaanmu. Tapi saya mohon maaf, dengan sangat terpaksa saya tidak bisa memenuhi permintaanmu, wahai anak muda, kata Abu Nawas. Kenapa, kek? Apakah kakek keberatan? Suratnya nanti saya selipkan di kain kafanmu, ucap si pemuda mencoba meledeknya kembali. Bukan masalah itu, sebab kalau saya mati nanti, saya tidak tahu arah jalan menuju neraka jahanam. Tapi jangan khawatir anak muda, saya punya solusinya. Lebih baik kau pergi saja ke negara Mesir. Nanti surat yang akan kau berikan kepada ayahmu, kamu bisa titipkan kepada Fir'aun. Dia pasti tahu alamatnya, balas Abu Nawas. Spontan saja ucapan Abu Nawas ini mengundang gelak tawa orang-orang di sana. Mereka tak henti-hentinya tertawa terpingkal-pingkal. Sementara si pemuda mukanya mendadak berubah pucat karena menahan malu. Ia pun langsung ngelayar pergi meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu malam, Abu Nawas sedang berjalan di sebuah padang pasir. Tiba-tiba, dia dihadapkan oleh seorang jin yang sangat kuat dan bijaksana. Jin tersebut menyatakan bahwa dia dapat memberikan 3 keinginan kepada Abu Nawas, tetapi dengan syarat bahwa setelah 3 keinginan tersebut terpenuhi, Abu Nawas harus memberikan nyawanya kepada jin tersebut. Abu Nawas meskipun cerdik, merasa khawatir dengan syarat tersebut. Namun dia menerima tawaran jin tersebut dan memberikan 3 keinginan. Keinginan pertama Abu Nawas adalah memiliki kekuasaan yang setara dengan raja. Keinginan kedua adalah memiliki harta yang melimpah. Dan keinginan ketiga adalah memiliki kekuatan untuk mengendalikan waktu. Setiap keinginan Abu Nawas segera terpenuhi, dan dia hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Namun setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa takut akan dekatnya saat untuk memberikan nyawanya kepada jin tersebut. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas merencanakan pertemuan terakhir dengan jin di tepi sungai. Dia membawa sebotol anggur dan pura-pura mabuk. Ketika jin datang, Abu Nawas pun berkata, "Sebelum aku memberikan nyawaku, mari kita minum bersama sebagai perpisahan." Jin tersebut setuju dan mereka minum bersama. Abu Nawas terus memberikan pujian kepada jin tentang kebijaksanaannya. Jin yang merasa senang dengan pujian tersebut akhirnya jatuh mabuk. Saat jin tertidur, Abu Nawas mengikatnya dengan rantai yang sebelumnya disiapkan. Ketika jin sadar, dia menyadari bahwa dia telah tertipu. Abu Nawas dengan cepat mengucapkan 3 kalimat Bismillah dan menyuruh jin kembali ke tempat asalnya. Dengan kecerdikan Abu Nawas, dia berhasil melepaskan diri dari perjanjian berbahaya dengan jin dan memenangkan pertarungan tanpa kehilangan nyawanya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.